Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Enos 20 Channel. Dalam video kami sebelumnya telah kami sampaikan informasi mengenai betapa sakitnya sakaratul maut. Dalam kesempatan kali ini kami akan sampaikan informasi dari para ulama mengenai bagaimana caranya agar saat sakaratul maut nanti kita tidak merasakan sakit sebagai umat muslim. Namun sebelumnya akan kami sampaikan sebuah kisah yang menggambarkan betapa sakitnya sakaratul maut, yaitu dari kisah Nabi Idris yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan, untuk merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Diriwayatkan, Nabi Idris alaihi salam adalah seorang ahli ibadah, kuat mengerjakan sholat sampai puluhan rakaat dalam sehari semalam, dan selalu berzikir di dalam kesibukannya sehari-hari. Catatan amal Nabi Idris alaihi salam yang sedemikian banyak setiap malam naik ke langit. Hal itulah yang sangat menarik perhatian malaikat maut Israel. Maka bermohonlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperkenankan mengunjungi Nabi Idris di dunia. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan malaikat Israel. Maka turunlah ia ke dunia dengan menjelma sebagai seorang lelaki tampan dan bertamu ke rumah Nabi Idris. Assalamualaikum ya Nabi Allah, salam malaikat Israel. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris sama sekali tidak mengetahui bahwa lelaki yang bertamu ke rumahnya itu adalah malaikat Israel. Seperti tamu yang lain, Nabi Idris melayani malaikat Israel, dan ketika tiba saat berbuka puasa, Nabi Idris alaihi salam mengajaknya makan bersama, namun ditolak oleh malaikat Israel. Selesai berbuka puasa, seperti biasanya, Nabi Idris mengkhususkan waktunya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai keesokan harinya. Semua itu tidak lepas dari perhatian malaikat Israel. Juga ketika Nabi Idris terus-menerus berzikir dalam melakukan kesibukan sehari-harinya dan hanya berbicara yang baik-baik saja. Pada suatu hari yang cerah, Nabi Idris alaihi salam mengajak jalan-jalan tamunya itu ke sebuah perkebunan di mana pohon-pohonnya sedang berbuah, ranum dan menggiurkan. Izinkanlah saya memetik buah-buahan ini untuk kita, pinta malaikat Israel untuk menguji Nabi Idris alaihi salam. Subhanallah, kata Nabi Idris. Kenapa? Malaikat Israel pura-pura terkejut. Buah-buahan ini bukan milik kita, ungkap Nabi Idris. Kemudian beliau berkata, semalam Anda menolak makanan yang halal, kini Anda menginginkan makanan yang haram. Malaikat Israel tidak menjawab. Nabi Idris memperhatikan wajah tamunya yang tidak merasa bersalah. Diam-diam beliau penasaran tentang tamu yang belum dikenalnya itu. Siapakah gerangan? Pikir Nabi Idris alaihi salam. Siapakah engkau sebenarnya? Tanya Nabi Idris. Aku malaikat Israel, jawab malaikat Israel. Nabi Idris alaihi salam terkejut, hampir tak percaya. Seketika tubuhnya bergetar tak berdaya. Apakah kedatanganmu untuk mencabut nyawaku? Tanya Nabi Idris. Tidak, senyum malaikat Israel penuh hormat. Atas izin Allah, aku sekedar berziarah kepadamu, jawab malaikat Israel. Nabi Idris manggut-manggut. Beberapa lama kemudian, beliau hanya terdiam. Aku punya keinginan kepadamu, tutur Nabi Idris. Apa itu? Katakanlah, jawab malaikat Israel. Kumohon engkau bersedia mencabut nyawaku sekarang, lalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkanku kembali, agar bertambah rasa takutku kepadanya dan meningkatkan amal ibadahku, pinta Nabi Idris. Tanpa seizin Allah aku tak dapat melakukannya, tolak malaikat Israel. Pada saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel agar mengabulkan permintaan Nabi Idris. Dengan izin Allah, malaikat Israel segera mencabut nyawa Nabi Idris. Sesudah itu beliau wafat. Malaikat Israel menangis, memohonlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghidupkan Nabi Idris kembali. Allah mengabulkan permohonannya. Kemudian Allah menghidupkan kembali Nabi Idris alaihi salam. Bagaimanakah rasanya mati itu, sahabatku? Tanya malaikat Israel. 1000 kali lebih sakit dari binatang hidup dikuliti, jawab Nabi Idris alaihi salam. Caraku yang lemah lembut itu baru kulakukan terhadapmu, kata malaikat Israel.
Begitulah sepenggal kisah sakaratul maut yang dialami oleh Nabi Idris alaihi salam. Lalu bagaimana jika sakaratul maut itu terjadi dengan kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya? Sahabat muslim semua, ulama-ulama mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menghadapi sakaratul maut agar kita tidak merasakan sakitnya. Selain doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meringankan sakaratul maut, ulama-ulama juga mengajarkan satu amalan yang bisa membuat kita tidak merasakan sakit saat sakaratul maut, yaitu amalan membaca sholawat setiap hari. Jika kita rutin mengamalkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW setiap hari, insya Allah beliau akan hadir saat kita sakaratul maut. Begitu yang dituturkan oleh para ulama. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Habib Jamal bin Toha Ba'agil. Berikut kita simak sejenak penuturan beliau. Dan di antara dari kemuliaan sholawat adalah nanti ketika sakaratul maut. Itu disampaikan Habib Abu Bakar tadi. Kalau sudah orang sakaratul maut ini, ya Allah hadirin, hari yang paling genting buat kita semua. Kita hari-hari biasa 1-2 setan yang goda, tapi kalau sudah sakaratul maut, itu disebutkan Habib Abdul Qadir mengatakan 70.000, dan setan mengerahkan semua daya upayanya untuk membuat orang itu mati su'ul khatimah. Begitulah sahabat Enas 20 Channel, gambaran bagaimana setan nanti akan mengganggu kita saat sakaratul maut, seperti yang telah kami sampaikan dalam video sebelumnya. Ini menakutkan. Sudah begitu ditambah lagi malaikat Israel ketika menyabut nyawa, sakit hadirin. Jangan lagi kita, Nabi ketika ditanya bagaimana rasanya ketika engkau dicabut nyawamu wahai Nabi, beliau menjawab rasanya seperti dikulitinya hewan hidup-hidup, nggak pakai disembelih. Sahabat muslim semua, Rasulullah pun menyampaikan hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Nabi Idris. Hadirin, terus gimana sakaratul maut seperti itu? Pedih sakaratul maut, setan banyak. Mereka orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad mendapat kemuliaan dengan hadirnya rauhaniyatu Rasulullah bersama orang-orang yang ketika sakaratul maut setan lari. Sakaratul maut setan lari, tapi tetap namanya sakit ya sakit hadirin. Tapi kata ulama jangan khawatir, Rasulullah hadir, wajahnya yang indah akan menjadi pemandangan orang yang sakaratul maut. Kalau wanita melihat wajah Nabi Yusuf, tangan terpotong tanpa sadar, umat Nabi Muhammad sakaratul maut yang pedih tidak akan terasa karena indahnya wajah Nabi Muhammad. Begitulah sahabat Enas 20 Channel, jika kita rutin mengamalkan sholawat setiap hari, insya Allah beliau Rasulullah SAW berkenan untuk hadir menemani saat sakaratul maut. Keindahan wajah beliau akan membuat kita lupa akan rasa sakitnya sakaratul maut. Semoga kita sekeluarga nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan ini. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.